Nah, di akhir zaman ini antum diuji loh. Jadi wali itu gampang di akhir zaman. Gampang bener jadi wali di akhir zaman. Tasdik aja sama ilmu tentang ilmu kewalian, langsung jadi wali. Ini yang sudah dikatakan oleh Imam Junaid jauh-jauh hari, Abu Yazid, ya. Man saddaqa bi ilmina falahu wilayatun sukhra. Kamu percaya saja dengan ilmu ma'rifatullah yang kami punya ini, kamu sudah dapat kewalian kecil. Di akhir zaman ini itu dibuka lebar-lebar. Jadi orang jadi kekasih Allah bukan karena dia banyak amal, tapi karena dia kenal. Bedakan itu. Karena dia diberikan ma'rifat oleh Allah, pasti banyak mujahadah. Kalau dia sudah wali di sisi Allah, ruhnya pasti bening. Kalau nggak wali, mau dia riyadhah ribuan tahun, pasti jadi pengikut iblis. Oh, nggak adil loh, nggak adil apaan? Kan suka-suka Allah. Adil itu adlullah. Ya. Adil itu adlullah, bukan keadilan ente. Amanu wa kanu yattaqun. Itu surat Yunus, kita juga tahu, ente juga hafal ya kan? Emang ente doang yang hafal. Itu juga ngerti ayat itu. Wali itu allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu terlalu biasa. Orang yang beriman dan bertakwa itu terlalu biasa. Kan ada lafaz berikutnya, lahumul busyra. Busyra ini dibagi. Busyra itu ada, kalau saya menerjemahkannya, koneksi batin. Karena busyra itu kabar gembira. Kalau kita mengabarkan seseorang, maka harus ada hubungan kita dengan dia. Busyra ini ada yang jalurnya jalur murid, ada jalur murad. Gitu. Murid ini masih dia yang merasa, dia beramal lalu dia sampai. Dia sholawat, dia merasa dapat cinta Rasul. Dia zikir, dia merasa dapat khusyuk. Itu murid. Ini kebanyakan sufi di situ. Makanya banyak torekoh sibuk dengan amalan-amalan zikir. Itu sudah benar. Formalitasnya begitu. Jadi kita nggak boleh membatalkan ini. Emang harus begitu. Tapi ada yang murad. Nah, murad inilah dua tadi. Satu malamatiyah, satu majzu. Ya. Orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah dari dulu wali, ya jadi wali. Sederhana tuh. Yang nggak jadi wali, nggak bakal jadi wali. Emang wali urusan ente. Ya. Apalagi ada cerita Buya Asfi itu ya, kawannya. Masa wali begitu? Ya. Jadi dia yang ngatur-ngatur wali. Wali itu harus versi dia. Siapa? Ente emang ente presiden wali. Emang dia yang merumuskan kewalian. Suka-suka aja ya. Wali itu wali Allah, suka-suka Allah. Allah mau buat gimana? Yang penting indikator wali itu bukan di baju. Coba lihat. Supaya orang itu menjadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kan ayatnya begitu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada khauf, tidak ada hazan. Itu kan indikator. Hanya ini yang bisa dikaji secara psikologi. Jadi para psikolog bisa meneliti manakah wali. Cek adakah khauf dalam diri seseorang atau adakah hazan. Ya, khauf, macam-macam khauf itu. Kalau orang miskin, khauf dengan kemiskinannya. Orang kaya, khauf dengan berbaginya. Orang suami istri, khauf ketika berpisah. Kalau suami, khauf anaknya makan apa. Kalau istri, khauf suaminya menikah lagi. Itu khauf semua. Itu gak wali kalau dia khauf. Serius. Biasa aja kan, serahin ke Allah semua. Ya. Khauf itu sesuatu yang isinya ada was-was, ada hiqd, macam-macam ya. Mursyid, khauf kalau muncul mursyid baru, ntar murid-muridnya pindah, kan khauf juga ya. Ustadz banyak begitu, mau Habib kayak Mbeb kayak sama ya, muncul ustadz baru. Kan ustadz itu artis religius, artis soleh ya. Kalau dia ngartis, maka muncul pendatang baru, dia terancam.
Muncul Buya Asfi nih, terancam mereka. Udah orangnya charming kan, iya, badannya nggak endut ya kan, jauh dari istri lagi kan, berat. Baca kitabnya di atas rata-rata. Kawan kita aja yang tamat S3 baca kitabnya nggak segitu jago dia. Ya. Baik. Orang yang ditetapkan dalam ilmu Allah azali, dia wali. Wali itu bukan urusan mau kita 1000 kali, 70.000 kali 7. Kalau Allah nggak tentukan jadi wali, enggak. Itu barsiso. Nggak jadi wali. Ya. Nah, orang-orang kayak barsiso ini kenapa diceritakan dalam hadis yang sahih? Karena itu akan terjadi lagi. Dan kita berdoa minta kepada Allah semoga kita bukan seperti barsiso. Ya. Namanya kok pinter gitu Allah ngasih nama itu. Kayak dicerita Malingkun Sengsara Bawa Nikmat tuh zaman-zaman kita masih kecil dulu. Bukan, yang musuhnya namanya Datuk Maringgi. Itu kan nama nggak pernah ada nama itu muncul. Biar dato-dato itu nggak tersinggung ya kan, ada dato orang kayo nih. Gelar ente apa, Dok? Tuh dia lupa nih, apa? Kayaknya harus sembelih kerbola gitu. Dato Bang Gindo Tankali. Kalau di belakang tuh ada Datuk Gonjong. Tapi baru potensial. Iya. Kalau saya apa? Dato-datoan. Atau. Jadi teman-teman, al-wali, kekasih Allah, ya suka-suka Allah kriterianya. Yang penting dalam dirinya nggak ada khauf, nggak ada hazan. Mau dia berkopiah kayak nggak pakai kopiah, mau dia zikiran nggak zikiran, mau dia mursyid nggak ada urusan. Ini baru jadi ustadz, mau jadi mursyid, udah khawatir aja ada pendatang baru, ya kan? Ya salam. Iri lagi, cari-cari kesalahan lagi. Ini kan urusan Allah, mutlak Allah yang urus. Jadi kita nggak usah urus itu. Jadi jangan antum ngomong, ini suul adab nih. Masa wali begitu? Nah, nggak ada ceritanya begitu. Masa wali minum berdiri? Nggak ada urusannya. Sayyidina Ali minum berdiri, Nabi pernah minum berdiri. Masa wali nyukur jenggot gitu kan? Abdullah bin Umar wali nggak? Potong jenggot ya. Itu masya Al-Azhar dari masa ke masa banyak potong jenggot. Mereka wali-wali Allah alamah yang alim. Kata Syekhna Muhammad Hasan itu, laula ayyakuna al-ulama waliyan min awliyaillah. Kalau bukanlah alim minal ulama, wali dari wali-wali Allah, terus siapa lagi wali Allah itu? Siapa ulama? Ulama itu may yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Bukan yang gaya-gayaan. Jadi nggak jaminan serbanan, kopiahan, ridaan, sarungan, wali ya. Kita baru pulang dari Madura ya, yang nyabung ayam pakai sarung. Iya. Ini yang cerita orang Madura loh saya. Saya cuma menghikayatkan. Tapi memang kita lihat sih waktu di pasar, bener ya? Ini ada orang Madura nih, aneh bukan jual Madura, justru aneh kagum. Hebatnya kiai-kiai Madura. Sampai sarung udah jadi tradisi, bahkan orang-orang yang masih nyabung ayam. Ya, berarti mereka berhasil mempengaruhi alam bawah sadar umat. Bahkan pakai kopiah kata Ustaz Rokiin. Karena kalau nggak pakai kopiah, sial. Ini ada berapa orang Madura nih? 3. Mana nih Maduranya lagi? Sakit. Banyak ya? Sakit. Banyak sakit ya. Masya Allah. Yang penting jangan sakit hati ya. Ya untuk yang sakit, cukup sakit badan, jangan sakit batin, jangan sakit ruh, jangan sakit qalb. Untuk mereka saudara-saudara kita yang sakit, kita kirim dengan surah Al-Fatihah.
Ya, sirotolnya mengumpul. Gimana? Masih ada khauf? Hah? Khauf mikirin besok makan apa? Itu bagian dari itu, berarti nggak wali itu. Tar tua saya gimana? Lo belum juga tua. Siapa tahu mati muda ya kan? Tar kalau menikah gimana? Lah belum menikah kok, masih jomblo. Jalani dulu. Ya, antum kan belum melihat. Kalau orang menikah, tadinya rezeki dia 1, sekarang 2 kan? Ini matematika Allah, bukan matematika manusia. Kalau matematika manusia, duit 500.000, istri 1. Wah, gimana cara makan ini? Tenang aja ya. Kalau yakin, punya skill, jemput rezeki Allah. Mau jemput tuh ya kerja, ada tawaran diambil. Pasti kebuka, nggak ada kebuka. Ini mantan preman hidup sampai sekarang. Hidup. Kalau Allah kesel sama dia kan, nggak tahu dilindes dari dulu kali ya. Allah suka-suka Allah lah ya, kita nggak usah urus Allah. Urus diri sendiri. Jangan sibuk memperkenalkan kewalian orang. Yang paling lucunya, kita nyebutin Habib Syekhon wali. Dia masih belum keluar dari definisi dia. Habib Syekhon tuh masih dianggap gila. Lalu dicocokkan, ada diambil video orang gila, terus ditulis walinya Ar-Razi. Cila. Canggih kan? Ya, sesuai. Itu namanya kan fitnah. Namanya fitnah, dan itu dahsyat, dosanya luar biasa. Tapi saya nggak tersinggung, saya senyum aja, ya Allah, ini orang berarti nggak dengerin kajian saya full, cuma mungkin baca thumbnail ya, baca thumbnail wali Ar-Razi gila. Ya alhamdulillah, kalau ada orang suzon sama kita kan dia lagi transfer pahalanya sama kita. Tapi ingat, ane nggak butuh pahala ente, ya. Sorry, ane nggak butuh. Ini mau transfer aja nggak. Tapi kita nggak butuh kok. Kita hanya butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak yakin juga amal orang begitu diterima Allah ya. وقد كان عندنا قوم يتكلمون في هذا النوع من العلم على التوهم والمقاييس. Banyak orang di antara kami sejak abad ketiga, 3 dan ke-4 membicarakan bab jazab dengan apa dia ngomong? Tawahum, tebak-tebakan, wal maqais, analog yang nggak jelas. Nah, ini kejadian dulu. Jadi dari dulu sudah banyak orang pakai waham, ya itu kayak tadi tuh. Masa wali gila gitu? Emang ada wali gila? Nggak ada wali gila. Ente yang nggak ngerti tentang kewalian, sehingga orang yang begini disebut gila. Orang wali disebut fasik. Musuh Allah disebut ulama, kan lucu. Orang yang menghina ulama salafus soleh disebut salaf. Ya kan? Sekarang kan begitu dibalik. Mereka merendahkan salaf, tapi malah mereka disebut salaf. Ini kan sangat mengelikan sebenarnya. Wa balagha min jahlihim an qalu in hadzal wasl ilayhi ila Allah ala tariqil juhud. Bahkan ada yang mereka nggak ngerti. Ini bahasa dia agak kasar nih. Jahlihim, dengan kebodohan mereka mengatakan orang yang sampai kepada maqam jazbah, ditarik oleh Allah, itu karena tariqil juhud, dengan cara riyadhah mujahadah, tariqah. Nggak ada. Wali orang-orang tarekat itu nggak ada yang jadi majzub. Orang tarekat jalur sufi. Gitu. Majzub nggak jalur tarekat, maka Abah Syekhon nggak pakai jalur tarekat dia. Nggak ada urusan itu. Ini sahabat saya Habib Razi, itu kan kalau di video kelihatan dia kayak ngomong nggak jelas ya, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Tapi kalau versi dia nggak kayak di video. Saya tuh ngomong jelas sama Abah katanya. Apa yang beliau ngomong saya balas, saya timpalin. Tapi kok di video nggak ketebak ya? Tuh cahaya sama cahaya kalau ketemu begitu. Nah, kita ini sering ketipu oleh
Video. Kok percaya sama video? Ya, lensanya buatan Cina ya kan? Buatan Amerika, katanya antum anti Cina ya. Sekarang tuh muncul cocok logi. Ini mohon maaf teman-teman, saya nggak ada urusan benci dengan satu bangsa karena matanya sipit, hidungnya pesek, itu nggak ada urusan sama saya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa nanti dari Sahih Bukhari akan muncul kaum perusak, itu matanya sipit, hidungnya kurang mancung gitu. Di hadis yang lain nggak pakai nyebutin hidung. Di hadis itu disebutkan humul atrak, mereka itu atrak, bangsa Turki, tapi bukan Turki negara. Cuma kok dicocok logikan ke Cina, ke Taiwan, itu cocok logi. Kita kan nggak tahu. Ada Mongol kan dulu juga mata sipit. Antum ke Uzbek itu matanya sipit juga. Ya, udah pernah ke Uzbek belum? Belum kan? Coba ke sana deh, matanya sipit-sipit. Cuma hidungnya agak sedikit gedean dari kita gitu ya. Tapi nggak semua juga ya. Dulu antum pernah dengar nggak namanya Timur Leng? Timur Leng itu mirip seperti hulagukan. Bagi orang Uzbek itu pahlawan, tapi bagi orang-orang di Baghdad, Timur Leng itu seperti hulagukan, monster. Tapi bagi orang Uzbek, dia yang mengislamkan negeri-negeri di Rusia. Tuh, jadi beda negeri dan beda versi. Setiap kejadian dulu orang Turki invasi, muncul hadis, oh jangan-jangan mereka yang disebut di hadis. Atrok ini kan banyak, mulai dari Turki sampai kepada Asia Tengah, itu kaum Atrok itu. Mereka suatu Kazakhstan, sekarang ada Ukraina, ya, campur-campur dengan ras-ras, banyak ras itu di sana. Jadi jangan kemudian mendiskreditkan satu bangsa. Jepang juga sipit ya kan? Usah jauh-jauh, no Pak, Letkol sipit, orang Minang. Siapa lagi nih sipit nih? Ente sipit juga. Ente sipit juga orang Depok, orang Bogor. Mana? Bu Aldomi, mana Bu Aldomi? Oh iya, tuh sipit juga. Dokter. Ente sipit juga Fakhruddin. Tuh sipit juga. Jangan-jangan kalian yang sebut di hadis tuh ya. Nggak mau kan? Nggak mau. Nggak jauh-jauh. Ini nih, sipit juga dia. Ya, Syarifuddin juga sipit. Bu Aldomi sama istri sipit, dua-duanya kalau ketawa hilang matanya. Jangan rasis kalau baca hadis. Karena Nabi berbicara di abad itu, abad pertama Hijriah. Kita harus betul-betul pas membacanya. Banyak hal-hal yang nggak pas dibaca orang. Dia membaca zaman sekarang, kok definisinya sekarang, definisi ini dia dipaksakan untuk memahami 14 abad yang lalu. Itu namanya pemerkosaan teks, nggak boleh. Disitulah pentingnya ilmu usul fikih, asbabun nuzul, asbabul wurud. Ya, jangan main cocok logi, sok-sok punya data lagi kan. Antum nggak ngerti ya, yang aneh maksud siapa? Alhamdulillah. Biar nggak galau lah. Aqallu khatran fi salbi min hadha alladhi u'tiya min ghairi juhdin. وذلك أن الذي أعطي على جهد صير الله لذلك الوصول ثوابا لجهده. Jadi orang-orang ada anggapan bahwa karena dia mujahadah maka dia dapat sebagai thawab. Sebagai thawab artinya reward, ya, apresiasi dari Allah. Ya. Ya, wa idza athaba Allah al-'abda 'ala syai' lam yarji' fihi. Wa hadha alladhi u'tiya 'ala ghairi juhdin. Nah, ini alanya dihapus satu ya. Dan orang yang diberikan tanpa juhud, tanpa mujahadah, wa huwa 'abdun mubtala. Orang yang mengira begitu itu hamba yang sedang diuji. Wamtuhina bisyukr. Dan dia sedang orang yang diberi makom tanpa juhud, tanpa mujahadah, dia juga diuji. Nah, di akhir zaman ini antum diuji loh. Jadi wali itu gampang di akhir zaman. Gampang bener jadi wali di akhir zaman. Tasdik aja sama ilmu tentang ilmu kewalian, langsung jadi wali. Ini yang sudah dikatakan oleh Imam
Junaid jauh-jauh hari, Abu Yazid, ya. Man saddaqa bi ilmina falahu wilayatun sukhra. Kamu percaya saja dengan ilmu ma'rifatullah yang kami punya ini, kamu sudah dapat kewalian kecil. Di akhir zaman ini itu dibuka lebar-lebar. Jadi orang jadi kekasih Allah bukan karena dia banyak amal, tapi karena dia kenal. Bedakan itu. Karena dia diberikan ma'rifat oleh Allah. Coba antum nih zikir, kayaknya belum paham juga ya. Antum zikir nih, nyebut-nyebut nama Allah, 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 zikir. Itu kan karena merasa Allahnya nggak hadir, Allahnya jauh, maka dipanggil-panggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba, ada yang berani sebut nama saya depan? Ar-Razi, Ar-Razi, ada yang berani gak? Saya di depan antum loh. Ada yang berani gak? Nggak ada yang berani. Kenapa? Ar-Razinya hadir, musyahadah antum udah menyaksikan si Ar-Razi di depan, maka nggak perlu lagi manggil ya Razi, Razi, nggak perlu. Orang di depan. Kalau ada yang udah Ar-Razi sudah hadir masih nanya, Ar-Razinya mana? Ar-Razi mana? Ar-Razi mana? Orang begini nggak kenal sama yang punya nama Ar. Kira-kira begitu. Paham? Orang yang masih nanya, Allah, Allah mana? Mana waridmu ya Allah? Mana getar zikir yang dulu ditalkinkan itu ya Allah? Kan ada yang lagi nunggu-nunggu getaran yang dulu dapat kan? Hingga itu cuma marrah wahidah fil hayah, gak akan terjadi lagi. Yang waktu talqin dapat getaran lagi istighfar, gak akan terulang. Yang gak dapat getaran waktu Fatihah gak akan terulang. Yang dapat gejolak ketika sholawat gak akan terulang. Karena kejadian itu sekali seumur hidup. Yang ada dia nambah, upgrade terus, naik, rasanya naik. Maka kalau kita mencari-cari yang lama, gak akan ketemu. Maka pasrah saja kalau zikir. Seorang Nabi Musa aja Allah masih kenalan kok. Hei Musa, innani anallah. Ini kan pelajaran besar. Maka surat Toha ini dalam bab ma'rifat itu surat favorit saya. Ayat 1 sampai 14 itu. 14, 15, 16 ya. Itu ayat favorit. Kenapa? Karena berbicara tentang selevel Nabi Musa, Allah pun mengenalkan dirinya. Maka orang yang disebut arif kenal Allah adalah orang yang Allah mengenalkan dirinya. Maka Nabi Musa pada tataran itu majzub. Tapi majzubnya majzub yang kamil. Maka saya membagi majzub jadi dua. Ya, di kitab belum ada nih. Majzub yang kamil, ada majzub yang naqis. Majzub yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna, ya, maka dia ada yang jadi malamatiyah, ada yang jadi mursid sufi. Ada yang nggak menampilkan jadi apa-apa. Dia tetap seperti orang yang waras. Kalau yang nakis, maka orang biasa memandangnya dia nggak waras. Coba Habib Ja'far kalau doa kayak gimana? Fatihah, ya kan? Itu orang nggak ngerti, dikira kayak gini kok wali sih. Ya, apalagi orang-orang nggak biasa, kayak kami di Sumatera, kami nggak biasa dengar begitu. Ya, kita malah ketawa, hah, wali? Karena belum ngerti, setelah ngerti enggak, biasa aja. Baik. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah jadi wali, tapi nggak perlu mujahadah, itu diberikan ujian kegeeran. Ini yang saya sebut terbakar. Dia terbakar dengan kewalian yang itu kan masalah dia dekat sama siapa. Orang-orang ini dia didekatkan Allah dengan wali-wali besar, maka dia diangkat jadi wali. GR dia terbakar, itu orang diuji itu. Umtuhina bisyukur. Dia akan diuji bersyukur atau tidak, berterima kasih atau tidak. Maka bersyukur itu nggak hanya dari duit. Bersyukur karena dapat ma'rifatullah, dapat zikrullah. Antum pernah bersyukur nggak belajar zikir? Pernah bersyukur nggak bisa ngaji? Itu yang mesti disyukuri itu. Ya, jangan syukur karena dapat gajian doang. Itu mah biasa banget itu. Itu orang awam juga bisa. Orang awam sama kita yang ngaji, perbedaannya seharusnya adalah mereka hanya bersyukur dari satu bab, itu materi.
kita juga bersyukur di bab yang lain. Inilah yang maksud la in syakartum itu. Jika kamu tambah banyak syukurnya, maka Allah memberinya juga banyak. Kita syukur bukan karena Allah mau ngasih, tapi karena Allah pantas disyukuri. Ini beda orang awam sama kita. Kalau kita sudah jadi muta'alim, murid, seharusnya idealnya kan begitu. Kalau orang awam, ustadz awam, kiai awam sama, mau nambah nih rezekinya, syukur ente. Jadi dia bersyukur bukan karena Allah layak disyukuri, tapi karena dia ada maunya. Ya Allah kasih. Tapi kalau orang-orang yang sudah kenal Allah, emang Allah pantas disyukuri kok, bukan karena kita pengen nambah. Urusan Allah nambah nggak nambah, ngasih nggak ngasih, nggak ada urusan. Yang penting kita bersyukur kepada Allah. Ya. Fahuwa ghairu ma'mun ayyuslaba wa khatruhu fi salbi a'zam. Orang ini nggak aman. Nah ini istilahnya, bahwa wali itu nggak ada yang aman. Wali itu diuji terus. Salep itu kan dicabut, dipecat dari kewalian. Hati-hati. Ngaku-ngaku wali, ya salam ya. Atau udah ada yang bisa ngangkat wali nih? Hah? Hebat banget ya. Ya. Jadi wali murid kalian. Fata'ajjabtu min jahlihim haitsu ja'alul wusul Allah 'iwadan min jahtil 'abad. Saya heran karena kejahilan mereka yang menjadikan wusul kepada Allah karena sebagai iwadan, pengganti atau reward dari sisi hamba. Wah, berarti dia kalau muridnya rajin mujahadah ntar jadi wali. Orang awam kan masih mikir begitu nggak? Hatta ustadz kalau dia awam dalam bab ini dia ngira begitu. Oh si Anu itu karena tiap malam tahajud dia jadi wali. Itu semua kan udah dibatalkan oleh Rasulullah. Ketika ada seseorang yang Nabi katakan nanti akan duduk di sini ahlul jannah, kan wali berarti. Dipepet terus sama Ibnu Umar, nggak ada amalan tahajud yang diceritakan sepanjang yang diceritakan orang, nggak ada. Ternyata amalannya amal sir. Sayyidina Abdullah bin Umar nggak menemukan secara kasat mata. Kurang dalil apa lagi bahwa wali nggak mesti amalnya banyak riyadhah. Yang penting dia punya salamatus sadr. Siapa yang ngerti salamatus sadr kan? Hanya orang yang punya sadr. Masa dia wali? Abdullah bin Umar udah begitu loh ngomongnya. Masa orang begini wali? Ternyata wali gak mesti banyak mujahadah. Kalau dia sudah wali di sisi Allah, ruhnya pasti bening. Kalau nggak wali, mau dia riyadhah ribuan tahun, pasti jadi pengikut iblis. Oh nggak adil loh, nggak adil apaan? Kan suka-suka Allah. Adil itu adlullah. Ya. Adil itu adlullah, bukan keadilan ente. Jangan atur-atur Allah. Ini kebanyakan kita ngatur-ngatur Allah. Doa ngatur-ngatur Allah. Wali ngatur-ngatur Allah. Versi kita. Ya. Fayaz'amuna annahum mana tadi? Fa'araftu annahum ashabu maqais. Lalu aku sadar, oh ternyata mereka ini orang tukang analog, ya, analog, suka membuat analogi-analogi. La ya'rifuna mal wusul. Enggak ngerti apa itu wusul. Wala qadra usul, apa yang disebut kadar keusulan seseorang, maqamat usul. Wa hal wasala ahadun ila Allah azza wa jalla illa billah. Nah, ini pertanyaan bukan pertanyaan. Ya, penegasan. Bukankah orang wusul kepada Allah bukan karena amalannya, tapi billah, karena Allah sendiri yang mengundang dia. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana, tuh pakai ana loh Allah. Musa, sesungguhnya aku tiada yang berhak disembah kecuali aku. Nggak boleh ada anta, hanya ada aku, kira-kira begitu. Jadi kalau ada wali-wali itu mau diundang ke hadirat Allah, maka dia diinterogasi dulu, dikasih ujian. Kamu seperti ini, itu siapa sebenarnya? Kalau dia bilang, oh ini mujahadahku, ini tarekatku. Saya kan mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Saya kan mursyid tarekat Samaniyah. Saya kan makan tuh, saya kan.
Kalau dia masih ngomong begitu, dia ditahan ribuan tahun sampai dia menyadari itu. Ntar dipanggil lagi. Ya. Itu yang disebut ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia harus menghilangkan kenafsihannya, kediriannya. Jangan ngomong saya mursyid ya Allah. Enggak. Saya seorang pengamal thariqat ya. Kalau udah masuk di situ enggak bawa lagi busnya ditinggal. Jalan cukup dijalani. Jadi thariqah itu jalan. Ya. Busnya juga kalau sudah wusul di sampai tujuan, antum bawa bus ke dalam. Misalnya kita bilang nih, antum nyampe di sini pakai bus paling mahal. Bis apa yang paling mahal sekarang? Sebutnya bis WWW gitu ya. Ini contoh. Ustaz, saya tuh yang pakai bus itu loh. Terus kenapa? Harus dihargai gitu. Saya pakai itu loh, pakai Alphard yang paling mahal itu loh kesini. Terus urusan apa dengan saya ya? Gak ada urusan sama kita. Gak ada kota tapi tolak. Iya, sama Sidi Musa gak ada kota, tolak. Ngeri Mas Sidi Musa ini. Maafin Sidi Musa ya. Jadi jangan bawa-bawa kendaraan kita, KTP kita, kerjaan. Saya direktur loh. Kamu kok nggak hargain itu? Direktur kan di sono, di sini kan enggak. Iya kan? Ya, terus. Jadi ceritanya Dodo ini udah ketemu orang 2 hari ya. Berapa hari? 2 hari. Orang tuh memperkenalkan saya ini loh, saya orangnya ini loh, orangnya Ustadz ini loh. Ya, saya juga diperkenalkan sama dia begitu. Bagi saya sih nggak ada masalah. Tapi nyampe sama dia apes tuh. Ya. Ternyata ada kebanggaan bagi seorang murid atau bagi yang khidmah mengatakan saya ini khidmah ke Syanu loh, saya khidmah ke Syanu loh. Dia ngerasa sesuatu. Itu baru makhluk loh. Ketemu sama mursyid suwe. Apes. Yang ketiga kali kesel dia kan. Terus kenapa katanya? Kalau kamu memang khidmah ke Ustadz Fulan, terus kenapa? Kayaknya habis itu hubungannya agak gesekannya kurang enak tuh ya. Ya. Ente tega banget dong. Capek ya. 3 kali itu kenapa? Makanya ente nggak bisa jadi mursyid sufi. Itu kalau ente jadi mursyid tarekat sufi, itu murid datang mimpinya sama terus coba. Masalahnya sama terus. Kita harus dengerin ya. Oke. Terus kenapa? Pantes ente tarekat suweki ya. Itu nggak ada di tarekat Mutabaro ya. Apalagi di Jatman. Wah, itu nggak ada tuh ya. Fayaz'amun annahum innama wasalu bijuhdihim wa kadzabu. Mereka kira mereka sampai kepada Allah dengan juhudnya. Juhud pakai hak bukan pakai hak. Kalau pakai hak pengingkaran, kalau pakai hak mujahadah. Ya. Wallahi wa kadzabu, demi Allah mereka bohong. Ya. Fa innahu ma wasala ahadun minhum ila Allah azza wa jalla illa billah. Orang usul kepada Allah karena Allah lah yang mengusulkannya. Walaqad kadzabahum ghairi fa innal mu'mina yugharu lillah falaqad izdaru sya'nal wusul fa ablaghu fil izdira. Ya, seorang mukmin itu dia cemburu jika ada orang mengatasnamakan Allah padahal dia bukan wali Allah. Maka orang-orang yang berlebihan itu mesti ditegur, kira-kira begitu ya. Wala jarama inna Allah yazdari bil jahil mutakallif falaysa man jahila wa sakata kaman jahila fatakallafa fal mutakallif mamqut wala sama fi amrillahi wa sanai. Ya. Falaysa man jahila wa sakata, tidaklah sama orang yang diam karena dia tidak mengerti dengan orang yang diam, dengan orang yang jahil lalu pura-pura alim. Sotoy ya. Jadi dari dulu sotoy itu sudah ada, cuma beda istilahnya takalluf.
memaksakan diri seakan-akan sudah wusul kepada satu maqamat. Ya. Fal mutakallif mamkut, orang yang mengada-ngada, buat-buat, nggak pernah wusul, nggak pernah hudur kolbunya dengan Rasul, ngaku ketemu Nabi tiap hari. Hati-hati, ya. Nggak pernah koneksi dengan ruhaniyah para wali yang sebenarnya ngaku-ngaku setiap hari. Ini bakal ada nih, bakal banyak. Bisa jadi dari kita, bisa jadi dari luar kita. Di YouTube itu saya kira udah banyak banget, udah banyak. Makanya udah males. Jadi kajian-kajian ma'rifat yang ada di YouTube, mana mungkin kajian ma'rifat diobral begitu, ya? Diobral, oh, inilah ilmu rahasia. Yang saya sampaikan ini, kalau sudah keluar dia nggak rahasia lagi, ya. Kalau sudah keluar dari mulut ini dia nggak rahasia lagi, biasa aja, ya. Gitu ya. Ya nggak usah kalau ntar saya ekstase ntar keluar yang rahasia. Mana rahasiamu sini keluarin ya. Gak usah sok-sok menyimpan rahasia Allah lah. Emang seberapa sih rahasia yang kita punya? Ya. Biasa-biasa aja. Jangan merasa juga menyimpan sesuatu. Natural aja. Natural jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepedean lah, kira-kira begitu. Apalagi orang yang takalluf fi amrillah. Amrullah itu apa? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Amru rabbi itu ilmu ruh. Orang yang sok-sokan dalam urusan ruh, ketemu roh ini, hati-hati antum, ya. Siapa tahu itu halu semua. Ya, siapa tahu halu. Maka Imam Al-Jili membahas bab al-khayal. Ada di jilid 2, seingat saya, di Al-Insan Kamil. Benar ya? Jilid 2 ya. Kita belum jadi ngaji ini. Khatam kitab ini kita ngaji Al-Insan Kamil. Insya girang bu ya. Itu kitab canggihnya bukan main. Itu semacam perangkat-perangkat software untuk orang yang akan menjelaskan rahasia supaya nggak jadi rahasia. Itu kitab. Jadi udah nggak main di ranah pahala, mainnya sudah di ranah yang ngasih pahala. Karena kalau sorga kita cuma sorga kawin ya di dunia cukup, ya. Tinggal urusan ngomong sama orang aja kan. Kalau cuma kawin doang nggak seru di sorga. Di sorga itu yang paling dibutuhkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazr, itu yang paling penting. Saya nggak mau cuma sorga, yang nggak mau kita akan mencari terus. Sorga cuma urusan ma bainal fakhidain. Tahu ma bainal fakhidain? Ya? Maaf Rokiin ya. Wal qaulul haq inna as-sadiq lamma istafragha mahjub baqiya munqati'an 'an as-sidqi fi mafazatil hayrah fattarra. Itu gimana cara bacanya tuh Bu ya? Kayaknya salah ketik lagi tuh. Faja'a ya. Itu ro-nya enggak ada tuh. Fatarra faja'a ilallah. Gitu. Ya ro-nya coba dicoret. Ada pulpen enggak? Atau faltaja'a ilallah. Ya. Faja'a ya. Fujatan. Bisa. Bisa juga. Ya. Fatarra fujatan atau fatarra thumma jaa ilallah. Itu bisa, dua-duanya bisa. Oke ya. Kan fuj'ah itu sesuatu yang datang secara mendadak. Dia juga kok. Ya. Cuma kalau fajaro dia lagi bahagia. Ini kenapa gerah ya?
Sarikhan mustaghithan faruhma fa innama wasala ilaihi bih. Jadi orang yang shadiq, dia sudah zikir nih, udah sholawat, tapi gue gak usul-usul. Terus dia ngomong, ya Allah, aku udah khatam sholawat 4.444 kali, tahlil 70.000 kali, zikir Allah 11.000 kali 7 kali. Kok gak usul-usul juga? Engkau di mana sih ya Allah? Istafragha mahjudu baqiya munqati'an anis sidqi fi mafazatil hayrah. Maka dia masuk ke gerbang. Inilah awal gerbang kewalian, namanya al-hayrah. Ya, itulah awal gerbang dari kewalian. Ya, ini boleh dihapus nih ya. Al-hayrah. Di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, kata hayrah itu disebutkan oleh Al-Syekh Al-Akbar Muhammaduddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Beliau mengatakan, inilah maqamul hayrah. Inilah maqam yang mana Syekh Ibn Taimiyah gagal faham tentang tasawuf. Maka ghafarallahu li Ibn Taimiyah. Semoga Allah memaafkan Ibn Taimiyah. Ya, kita enggak benci ke Ibn Taimiyah, malah kita cinta kepada Ibn Taimiyah. Ya. Karena Ibn Taimiyah dan pengikutnya lah kita ini sekarang rajin ngaji, ya enggak? Maka saya enggak pernah benci ke Salafi, enggak pernah benci ke Wahabi. Ngeritik sih boleh, ya enggak? Dia aja membidah-bidahan kita boleh, masa kita kritik enggak boleh? Hah? Kita dianjing-anjingin ada, di neraka-nerakain ada. Kita enggak perlu menerakakan mereka, enggak perlu menganjing-anjingkan mereka. Banyak yang WA saya, bahkan orang kampung saya sendiri nyebut saya nih babi, ada. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Ada yang mengatakan Ar-Razi ini apa ini? Orang di kampungnya aja masih main judi. Lah, urusannya apa sama saya? Saya nggak tinggal di kampung kan? Itu urusan ente yang tinggal di kampung. Ada yang bilang gaci, tahu gaci ya? Gaci itu mubalaghah anjing. Mubalaghah. Saya jawab, betul, di dalam diri saya ada sisi kebinatangan. Gak salah. Di dalam diri saya ada nafsiyah, jiwa puas ada dalam diri saya, ada jiwa syahwat, ada semua. Jadi kalau orang nuduh saya begitu, saya gak emosi. Emang itu diriku. Kalau diri ente sih suci, itu sih enggak. Ente mah, masya Allah, muqaddas deh, terbersihkan deh. Itu nama orang itu. Jadi jangan pernah antum sedih dianjing-anjingkan orang, biasa aja. Di neraka-nerakain orang. Abu Nawas kan ngomong, lastu lil firdausi ahla. Ya, ilahi lastu lil firdausi. Antara aneh kalau nyanyi kita yang modar duluan. Jazab tar ya. Ya Allah, aku tidak layak masuk surgamu. Berarti kalau nggak masuk surga, layaknya masuk mana? Neraka. Itu layaknya kita. Tapi kita kan boleh dong bermesraan dengan Allah. Ya. Terus kita ngomong, ya Allah, walaupun aku nggak pantas, tapi nggak kuat juga nih masuk neraka, nggak kuat juga. Allah senang tuh sama hamba begitu. Allah itu sangat mesra. Kok kita ini kaku? Maka wali-wali Allah itu pasti romantis. Nggak kaku kayak ente tuh, kaku-kaku ya. Nggak romantis, istrinya 4, hebat kan? Antum romantis, wahidun. Kadang orang romantis takut tuh, ya. Orang romantis takut. Jadi bab al-walayah. Tapi di sini ada bab kewalian. Maka di sini ada tangga-tangga. Tangga yang mesti dia lewatin namanya hayrah. Heran. Kok bisa heran? Katanya pakai zikir. Mau usul ilah, kok udah zikir-zikir nggak usul juga, gitu. Ya. Pakai ilmu, ngaji kitab, udah berjilid-jilid. Kok nggak usul juga kepada
Karena dia merasa berilmu, karena dia merasa berzikir. Thariqah, wah, ngakunya kita udah belajar 40 thariqah ya kan? Hebat amat ya. Gimana cara bagi waktunya? Yang ada kita dapat ijazah 40 thariqah langsung bisa. Kalau mempelajari ya mungkin hari ini satu, besok satu. Itu bisa ya lah. Boleh lah. Kita dapat ijazah amah thariqah ada. Tapi yang kita jalanin cuma beberapa thariqah lah. Ya. Yang dapat ijazahnya banyak. Thariqah bawa ke Allah ya enggak, jalan enggak pernah dibawa kepada tujuan. Jalan itu untuk ditempuh. Ya. Oh, saya punya mursyid fulan. Jangan bawa mursyid ente ke Allah. Enggak laku sama Allah. Belum tentu juga dia sampai kepada Allah. Bawa bacaan Quran. Qurannya sih kalam Allah, tapi bacaan ente kan belum tentu diakui sebagai bacaan yang diterima di sisi Allah, kira-kira begitu ya. Maka dia heran lah, di sini sudah baca 70.000 kitab, misal kalau ada, paling-paling 70 link. Di sini sudah 70.000 zikir, oh di sini udah 40, masya Allah. Apalagi? Disinilah dia kemudian habis, asalnya habis, harapannya pupus. Maka muncullah satu hal, dia heran. Berarti Allah itu nggak bisa dicapai ala saya. Allah mesti dikenal ala dia. Gitu. Allah itu harus dikenal ala yang punya nama, bukan ala kita. Ini satu hal yang mesti kita garis bawahi. Ya. Jadi jangan paksa-paksa Allah. Wali Allah ala kita. Halaman berapa tadi Muslim Musa? Ya. Al-Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu mengatakan, ketika seorang hamba sholat, jika dia di maqamul hayrah, dia akan mengalami keheranan. Ini yang sujud saya atau fi'il Allah? Kalau fi'il Allah berarti fi'il kembali kepada zatnya. Berarti ini bukan saya. Kalau bukan saya, berarti saya gak berhak dapat pahala dong. Tapi kalau saya sebut ini Allah yang sujud kepada Allah, kan bingung juga. Bingung kan? Masa ada Allahnya macah kan gitu. Heran deh, hairah. Ibnu Taimiyah tuduh Ibnu Arabi, ya ini maqam hulul nih, dia ngira bahwa dia jadi Allah. Allah sujud ke Allah. Berarti dia nggak ngerti apa yang disebut hairah. Kritik Ibnu Taimiyah ketika dia ar-raddu ala Ibnu Arabi itu dia. Sampai-sampai dia ngomong man syakka fit takfir. Begitu seingat saya ini kalimatnya. Nanti dicek ya Bu ya. Man syakka fit takfir Ibnu Arabi fahuwa kafir. Ada teks begitu. Apakah ini dari dia atau dari yang ngarang kitab setelahnya? Ya. Al-Biqai. Ada Al-Biqai yang taba fi akhir umri, dia juga tobat di akhir umurnya. Asy'ari tapi mengkafirkan Ibnu Arabi itu dia, Al-Biqai. Karena dia bacaannya Ibnu Taimiyah. Sama dengan Al-Alusi, sufi mursyid tariqat Naqsyabandiyah, Khalwatiyah. Ya, betul. Itu dia membela Ibn Taimiyah dan mencaci maki Yusuf Nabhani. Bukan dicaci maki, saya kritik lah. Dan mengkritisi orang-orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah keliru, sesat. Bagi dia nggak ada tuh Ibnu Taimiyah itu seorang wali. Nah, ini bisa ada satu rahasia. Barangkali Al-Alusi ini memang dia kasyaf. Menurut ahlu kasyaf, Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya meninggalkan urusan duniawinya. Hijab-hijabnya terbuka dengan kata-kata yang ada di kitab Al-Wabil Sayyid yang dinukil oleh anak muridnya sendiri. Bukan anaknya, muridnya sendiri, Ibn Qayyim. Jannati fi sadri. Itu maqam kewaliannya di situ. Surgaku dalam dadaku. Itu. Di situ kita tahu kalau dia seorang wali juga, tapi walinya ya wali begitu. Wali jannah. Akhirnya kalau saya mau berhusnuzon sama Imam Alusi ini agak beda sedikit dengan favoritnya Buya Hasfi, Syekh Said Foda. Syekh Said Foda itu menghajar Al-Alusi. Hatta Alusi nggak ngerti kata Said Foda. Emang dia nggak baca kata Said Foda.
Orang-orang yang masih memuji Ibnu Taimiyah berarti dia nggak detail baca Ibnu Taimiyah. Ini hasil bacaan Syekh Said Faudah ya, hafizahullah. Benar juga sih. Tapi kan ada yang dibaca, ada yang terbaca, kan beda. Yang dibaca, yang tertulis, yang terbaca, yang tersirat. Kalau nggak masuk ke ranah ini nggak paham. Kan bisa jadi dia udah memahami secara bab rohani. Saya berdasarkan pengalaman rohani dan juga kitab Al-Wabil Sayyib, ya insya Allah apa yang dikatakan Al-Alusi itu benar. Cuma sayangnya dia membawa masalah teks. Nah, yang teks ini bagiannya saya Said Faudah. Kalau keliru ya keliru aja, ya nggak usah dibela-belain mau dia wali kayak. Kitab dia kan belum tentu wali, ya kan? Kitab ya kitab, orangnya orangnya. Siapa tahu waktu dia nulis bukan sebagai wali. Sarikhan mustaghithan faruhima. Orang-orang ketika dia sudah beramal, udah puasa. Kalau Jazuliyah, thariqat Jazuliyah ini unik. Saya baru saja dari Magelang, masya Allah, di situ ternyata itu kota sufi. Tegalrejo, ya, apa namanya kemarin itu? Purworejo, ada pesantrennya, masih hidupnya, anaknya Syekh Nawawi Berjan namanya. Anaknya sekarang yang saya pun ngambil ilmu dari beliau, Kiai Ahmad Halwani, ya. Walaupun beliau juga istifadah, tapi secara umur pas lah, beliau sudah jadi mursyid tahun 82. Saya belum lahir, ya. Jangan songong-songong amat lah kita ya. Ya, maka kalau ketemu saya cium tangan, karena merasa ya beliau sudah jadi mursyid waktu remajanya. Berarti udah 82 tahun, sekarang berapa tahun tuh jadi mursyidnya? Ya, hitung aja sendiri ya. Ketemu juga ada thariqat yang berkembang secara sulukiyah, tarbiyah, itu di yang Api Asri, yang Gus Yusuf bersaudara, anak-anak dari Mbah Yai Khudari ya. Khudari. Itu dahsyat. Orang ngamalin dalail. Dalail itu udah kayak apal, udah kayak kulhu. Ada seorang ya ibu mereka lah ya. Itu kalau anak-anaknya punya rumah, itu dikhatamin dalail di rumah itu 4.444. Kalau antum kan baru sholawat nariyah 4.444. Ya, cemen itu. Sama beli satu kitab. Yang bagi ini kan lucu juga nih. Yang dari Sumatera kan kalau baca dalail kan berirama. Allahumma salli ala sayyidina. Kelamaan nanti kapan khatamnya. Itu untuk menghibur orang yang wafat, orang yang meninggal ya, keluarga-keluarganya, kita baca dalail di rumahnya. Di Pasaman masih? Pasaman masih ya? Itu tempatnya Dayat. Ya, dulu nggak cuma meninggal, orang yasinan, itu dulu sholawatan. Apalagi orang maulidan, sunatan, dulu baca dalail. Tapi sekarang anak-anak taunya dalail itu kitab kematian. Ini alam bawah sadar saya loh ya. Kalau ngeliat kitab, jadi kalau ada orang bawa dalail, kami ketakutan. Berarti ada yang mati. Udah menyimpang dari yang sebenarnya. Tapi lumayan lah ya, ada yang juga baca. Ternyata palet kol apal doa khatamnya dalail. Apal beliau itu. Canggih juga kan. Tinggal ijazahnya dibagi-bagi ya. Ijazah dari alam carut marut. Itu di sana orang mau dalailan, ada yang puasa 40 hari, ada yang puasa 3 tahun, ada yang 7 tahun. Masih banyak yang begitu. Dan itu khas Indonesia loh ya, khas Pulau Jawa. Coba antum yang belajar dalail selama ini, ada yang puasa gak? Gak ada. Mereka itu satu amalan dipuasakan. Kalau kita satu amalan dipaksakan. Dua hal yang berbeda. Puasa mereka bener. Dan apa namanya, merungut, apa sih namanya, nggak makan nasi, ngerowot. Ngerungut kembali lagi, manyun. Ngerowot ya. Makan ini. Makanya mereka umur 80, 70 nggak ada sakit gula. Maka saya mengajak teman-teman yang salik, murid, muhibbin, mustami'in, kurangi makan nasi. Ya, kurangi makan
Makan hati aja ya. Mau nggak? Kurangi misalnya. Kalaupun makan nasi jangan malam. Makannya sore kayak tadi jam 6 gitu ya. Jadi masih aktivitas, masih kebakar di badan. Kalau nggak numpuk. Kalau nggak makan malam, di hadis Ibnu Majah itu bisa bikin cepet tua juga. Harus ada ngemilnya dikit. Tapi nggak makan nasi, minum kopinya manis ya sama aja bohong. Martabak ya salah. Itu ente itu. Jadi ketika dia sudah zikiran, ngaji kitab, maka mulai mentok. Di saat mentok itulah dia kemudian ittarra fujiatan ilallah ta'ala. Maka dia datang tiba-tiba, ya, ini tiba-tiba kejadiannya, terjadi ittirar, kepepet ya di saat itu, genting, batinnya genting. Orang kalau ittiraran pasti Allah jawab, ya. Ternyata dia wusul bukan karena dia berwirid, tapi karena ittirarnya. Amma yujibul muttarra ilallah. Lalu siapakah lagi yang akan menjawab orang-orang yang ittirar, datang dalam bentuk kepepet kepada Allah? Udah zikir, udah baca, udah belajar ini, enggak usul-usul. Nah ini maka dikasih ini. Sharikhan mustaghisan, datang dengan menjerit kepada Allah, memohon pertolongannya. Faruhima, maka dia kemudian dirahmati. Karena rahmat itulah dia jadi wali. Ya, karena rahmat Allah lah dia jadi. Terus untuk apa kita zikir selama ini? Itu asbab untuk menghajar nafsiyah. Jadi tetap harus wirid. Jangan antum gara-gara ngaji ini nggak mau wiridan. Ya, tetap harus wirid karena kita punya nafs, punya jiwa. Rohani antum jadi wali nih, nafsnya nggak wirid, jomplang. Makanya banyak wali PA. Dia wali, ngomong Allah mulu, tapi nyebelin gitu, bikin rese terus. Nah itu dia orang-orang begitu tuh, karena secara nafsiyah nggak balance. Udah ketemu kan? Pasti udah ketemu orang-orang begitu. Ya. Tapi orang begitu rahmat bagi kita untuk menghajar nafsiyah kita dari sisi yang lain. Dan itu mujahadah yang sebenarnya. Ketemu wali tapi jengkelin gitu. Wali jengkelin, enggak enggak? Banyak hal deh, nantilah saya cerita ya. Itu lebih berat. Antum zikir nih sendiri, tenang-tenang sendiri, dapat berkah-berkah sendiri. Sekarang berbagi keberkahan, mau nggak? Bagi si dompet, mau nggak? Dimintain mulu, mau nggak? Nanti ada loh wali-wali begitu. Kerjaannya bagi dong, saya butuh ini nih, bantu dong. Kalau ente punya sisi akliyah yang terlalu tinggi, pusing, masa wali begini sih? Bisa syak sama dia. Itu ujian aja. Jadi yang diuji itu nafs, kolbu tidak pernah diuji lagi. Nah, teksnya ada. Qatsarana hadza budian fa hadza marhumun bi juhdi wal awwal mamnun alayhi min juhdihi wa karam fa kayfa yuzunna billah al jawad al karim al qarif fi juhdihi wa karam yarja fi minani. Nah, ini penjelasan yang tadi. Kalimat ini paling penting penutup. Ternyata udah mau jam 9. Isya'nya telat ya. Wa min hahuna akhta'a hadzal mutakallif. Maka kelirulah orang-orang yang memaksakan dirinya dengan riyadhah-riyadhah. Ya, riyadhah aja tapi jangan terlalu memaksakan diri. Ya. In zanna bi rabbi annahu awsalahu ila qurbih wa makkana lahu bayna yadayhi liyabtaliyahu wayhaq. Hadha 'abdun muttakhadhun la mubtala. Wa innamal ibtila fi sya'nil nafsi la fi sya'nil qalbi. Nah, jelas ya. Berdasarkan ini kelirulah orang yang mengira dia sampai dengan mujahadahnya, dengan thariqahnya kepada Allah. Lalu Allah tempatkan dia agar diuji. Nah, ini keliru, ini banyak sekarang nih. Dikira kalau jadi wali untuk diuji, bukan. Yang diuji itu nafsiyahmu, sisi egomu. Kolbu nggak pernah diuji. Kolbu itu maksudnya ruh. Kolbu nggak pernah diuji.
duit nih di dalam, terus ada orang minta, kita baru dapat, mau bagi nggak? Ini nafsiyah. Kalau ruh bilang kasih aja, gue nggak butuh, kata si ruh. Ya, bukan ruh yang ini. Ya, ruh yang ini nggak tahu deh. Kalau ruh, dia kan boleh saya sebut sesuatu yang murni. Ruh itu murni, kan hembusan Allah, murni. Dia nggak ada urusan sama alam fisik ini. Alam fisik ini berhubungan dengan nafs. Nafs ini yang selalu diuji. Maka jangan pakai bab sabar, nafs ente nggak kuat. Pakailah babnya ruh. Bab ruh itu al-ikhlas. Maka sabar dengan ruh itulah ikhlas. Kalau sabar dengan nafs, siapa yang sanggup? Makanya nanti antum akan ngomong, kok kita mulu yang diuji? Gitu. Itu kalau pakai nafs tuh. Ya. Terus dia kapan diuji? Emang dia nggak diuji? Semua diuji loh. Emang nggak ada yang diuji semua. Tapi kalau ngaji diribat kan ujiannya nggak ada. Ujiannya paling hujan, apa enggak, liburan, apa enggak, COVID, ya itu aja ujiannya. Diribat mah antum enak, tinggal sebelum maghrib makan, ya. Ada aja ngasih duit. Enak udah di sini. Ini tempat juga kita nggak bayar. Ada ujian yang berarti di sini. Ini muqaddimah supaya antum memahami mekanisme ujian. Ya. Saya ngomong begini, ya, ujiannya juga dahsyat. Ya. Bahkan ada ujian yang di luar logika saya banyak. Nah, maka beliau mengatakan, waihak hada abdun muttakhaz la mubtala. Ya. Ini orang yang diambil, bukan yang diuji. Innamal ibtila fi sya'ni nafs. Yang diuji itu cuma jiwa, la fi sya'nil qalb. Bukanlah qalbu atau ruhnya. Amma sami'ta qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah attakhazani 'abdan qabla an yattakhizani rasulan. Fal muttakhadhu huwa al ma'khuz ومنه اشتقاقه فمحمد صلى الله عليه وسلم هو المجذوب من بين يدي سير الأنبياء خصه الله بهذا فاتخذه وجذبه والأنبياء من قلبه أوتوا الحكمة والبيان والهداية ثم تنبأوا ثم أرسل إليهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخذ أخذا فجذبه الله إليه على طريق الاصطفاء. Nabi ngomong ittakhazani abdan. Kalau bagi orang nahu kan biasa aja. Ittakhaza babnya bab zonna. Berarti di situ nanti ada dua maf'ulain. Ittakhazani abdan. Maf'ul awal ni ana, abdan maf'ul tsani. Itu secara bahasa. Tapi bagi ahlu ilmu walayah kewalian seperti Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ittakhaza itu bab jazbah. Allah menjadikanku, menarikku menjadi seorang abdan. Jadi hamba dulu. Qabla ayyattakhizani rasulan. Jadi hamba dulu baru menjadi rasul. Maka kita kalau mau jadi wali, ngikutin jalur ini. Kunu ibadallah. Jadilah hamba Allah, bukan hamba wirid. Hamba Allah bukan hamba pahala. Hamba Allah bukan hamba surga. Kita senang disebut surga. Kayak antum senang lah dapat duit, senang kan? Tapi kita lebih senang lagi kalau duit ini emang Allah yang berkahi. Gitu. Kita senang masuk surga dan lebih senang lagi jika di surga bersama dengan yang punya surga. Gitu. Jadi jangan kemudian seperti kajian-kajian beberapa yang ada, saya nggak suka surga, saya nggak butuh surga. Enggak, itu belagu juga tuh orang. Ya. Sampai sekarang aja nggak tahan makan dikit jerit. Ya. Tunjangannya dipotong di kantornya jerit. Sok-sokan gak butuh surga. Ya sampai situ dulu deh ya.